Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Jumat 20 Mei 2022 tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sekali lagi saya baca. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya manusia ingin dinilai berpenampilan menarik, terutama kaum perempuan ingin dinilai cantik. Karena itu saudara-saudaraku, klinik kecantikan yang sudah punya nama dapat menjawab harapan kaum Hawa atau kaum perempuan tidak pernah sepi dari pengunjung. Mereka rela membayar mahal demi mendapatkan kecantikan dan penampilan yang menarik. Ada yang mengubah bentuk alis matanya, ada yang mengubah bentuk bibirnya, menambah mancung hidungnya, memutihkan kulit wajahnya. Mereka berhasil mendapatkannya. Tapi mungkin di antara mereka ada yang sudah menarik dan cantik, namun tidak perlu ditambah lagi. Yang mereka perlukan adalah mengubah hatinya, mengubah sifatnya, dan mengubah karakternya. Tidaklah seharusnya sering perubahan semakin cantik dan menarik juga mengubah hatinya dan perbuatannya juga cantik dan menarik. Seperti seorang bapak yang memakai jas atau safari yang mewah dan modern, tapi hanya dia sendiri yang tahu baju singlet apa yang dipakainya. Ada sobeknya atau sudah lusuh? Tidakkah seharusnya ada penyesuaian antara baju luar dan dalam supaya nyaman dan sempurna? Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana teks yang kita bahas adalah tentang bagaimana Rasul Paulus hendak meluruskan hati orang Israel yang sangat mengagumkan Musa, sebab muka Musa pernah bersinar memancarkan sinar kemuliaan Allah, seakan-akan apa yang telah terjadi kepada Musa adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan abadi. Karena itu Paulus hendak meluruskan pemahaman mereka bahwa cahaya yang ada pada wajah Musa adalah sementara dan tidak kekal. Karena itu Musa menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Pikiran bangsa Israel telah tertumpul sebab pengertian mereka telah terselubung, sehingga setiap kali mereka membaca perjanjian lama, khususnya kitab Musa, mereka hanya mengagungkan tokoh Musa dan tidak bertemu dengan Yesus yang telah menyingkapkan selubung tersebut. Pemahaman ketokohan itu membuat mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai tokoh terbesar melampaui Musa yang sesungguhnya telah menyatakan kemuliaan Allah. Bangsa Israel beriman berhenti pada tokoh, bukan bertemu dengan Allah yang roh, yang cara pandang mereka sangat sempit dan duniawi. Hal rohani itu hanya menyentuh pada penampilannya saja.
Mereka taat beribadah, namun ibadahnya tidak nyata di dalam sikap dan perbuatan hidupnya. Dengan keberaniannya, Paulus tidak sama seperti Musa yang tidak dapat berkomunikasi dengan bangsa Israel dengan ketulusan yang serupa. Tapi Paulus dan rekan-rekan sepelayanan bertindak dengan penuh keberanian. Keberanian berarti kemampuan berbicara tentang keterbukaan, kejujuran, ketulusan yang mutlak. Musa menutupi wajahnya serta memudarnya cahaya dari wajahnya. Paulus melihat suatu makna dari peristiwa itu, bahwa Musa menghalangi umat Israel melihat seluruh kebenarannya, bahwa perjanjian yang lama itu harus berakhir dengan kedatangan Kristus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Selubung yang menutup wajah Musa merupakan gambaran tertutupnya pemahaman dan tumpulnya pikiran orang Yahudi hingga kini untuk menerima penyataan yang baru, yaitu hanya di dalam Kristuslah penutup mata disingkapkan dengan kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus kini mengadaptasi penyataan dengan peristiwa pertobatannya. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Tuhan sendiri yang mengangkat selubung itu, dan Roh itulah yang menetapkan dia menjadi rasul dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran dengan terus terang. Kuasa Rohlah yang memberikan Paulus berani untuk melaksanakan pelayanannya. Kemuliaan dari perjanjian yang baru itu tidak disingkapkan dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kuat kuasa Roh. Dahulu wajah Musa lah yang menampakkan kemuliaan Allah. Hanya dia yang dapat bercakap-cakap dengan Allah dengan wajah yang tersingkap. Kini semua orang percaya di dalam Kristus mempunyai pemandangan yang jelas tentang kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, dari keterbatasan dan ketidaksempurnaan, setiap orang percaya tetap menjadi saksi Kristus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pengalaman hidup Paulus dalam pemberitaan Injil ini, ada beberapa sikap yang patut kita teladani sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu yang pertama, berani menghadapi tantangan dan penderitaan dengan mempertaruhkan iman pengharapan kepada Tuhan. Seperti yang diuraikan bahwa Rasul Paulus dengan kerendahan hati, ia mengakui bahwa kemampuannya dalam melayani adalah oleh karena kuasa Allah yang berkarya di dalam Roh. Selubung yang menutupi, yaitu sifat-sifat manusia yang lama ditinggalkan dan hidup baru dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian jugalah terhadap kita saat ini. Tinggalkan selubung yang menyelubungi kehidupan kita, yang manakala bahwa dengan selubung itu kita menjadi berdosa
seperti yang diuraikan dengan renungan ini, tanggalkanlah selubung lama itu dan hiduplah di dalam roh dengan hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku, tetaplah setia dan menjadi Kristus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dari sikap kehidupan kita. Tentu hal ini adalah bagian hidup kita sebagai orang yang percaya. Yesus memang berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita adalah, sebagai orang Kristen dan yang telah menanggalkan selubung-selubung lamanya dan kini dia menjadi hidup yang baru, firman ini juga mengajak kita, kalau kita sudah bagian daripada Kristus, maka kita harus berbuah banyak. Dan buah kita itu adalah buah yang manis, bukan dengan buah yang asam, bukan dengan buah yang pahit. Tetapi biarlah kita menjadi berkat dan memberikan buah yang terindah kepada orang yang melihat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan dengan firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami, bahwa Tuhan telah menyingkapkan hukum yang lama kepada kami, di mana di dalam firman Tuhan ini Engkau sudah menyingkapkan selubung-selubung yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami sudah menjadi bagian daripada Kristus yang dipimpin oleh Roh Allah. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami, hingga kami boleh beraktivitas dan boleh kami menjadi berkat di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan juga berfirman kepada kami, jika kami sudah membukakan selubung-selubung lama kami, maka kami harus berbuah banyak, berbuah yang manis. Kiranya Roh Tuhan yang memimpin kami ketika kami, Tuhan, menghadapi rintangan, ketika kami menghadapi tantangan, tetapi kami tetap tersenyum, kami tetap memerdekakan diri kami dengan kehidupan yang baru yang sudah Tuhan perbaharui atas kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya melalui aktivitasnya mereka memperoleh berkat yang berlimpah ruah Tuhan, dan mereka bisa berbuah sesuai yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini, urapi kami, tahirkan kami dari dosa, dan terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.